Suatu hari seorang ibu berdoa terus, bertahun-tahun, akhirnya jengkel dengan Tuhan. Datanglah pada saya. Biasa kan ibu-ibu, aku cuma mendengarkan. Romo, saya sudah jengkel, sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Kenapa ibu? Saya sudah berdoa sekian tahun supaya suami saya bertobat, pindah agamanya menjadi Katolik. Dia Buddha, Romo. Saya berdoa, Tuhan ubah iman. Supaya kita satu iman, satu gereja, enak rasanya. Sampai sekarang tidak didengarkan. Saya sudah berdoa 5 tahun, Romo. Lalu saya berkata, Bu, ubah doa ibu. Ubah. Jangan minta supaya suami berubah imannya. Minta supaya ibu bisa menerima suami ibu. Dan lihat bahwa banyak kebaikan. Walaupun suami ibu Buddha, banyak kebaikan yang dibuat oleh suami ibu. Bersyukurlah. Ibu itu ngedengerin saya. 1 bulan kemudian datang dengan wajah yang sukacita. Gimana, Bu? Romo, syukur pada Allah. Akhirnya suami saya tetap Buddha, Romo. Dia rajin baca parita. Aneh baca parita ya kalau orang Buddha itu. Baca parita, rajin. Dia baik sekali, Romo. Dia penuh perhatian, dia sayang. Bahkan kalau saya tidur lupa berdoa, suami saya yang bangun. Kamu doa, jangan lupa. Bahkan jam 3 pagi jam 3 siang sedang istirahat. Kamu katanya mau doa kerahiman. Ayo doa jam 3. Itu suami saya yang Buddha yang ngingetin, Romo. Ya syukur pada Allah toh, Bu. Nggak perlu harus sama. Tapi dengan demikian ibu bisa melihat apa? Kebahagiaan. Keindahan di dalam perbedaan. Ini kekudusan. Jadi kekudusan itu bukan berarti saya mau hidup dalam kekudusan. Maka apa? Saya akan di gereja terus. Buat tenda di gereja. Nah, bukan seperti itu. Kekudusan adalah apa? Pada saat Anda tetap menyajikan dengan suami, tersenyum walaupun berat senyumnya. Walaupun berat senyumnya. Walaupun suami jengkelin, Anda tetap melayani. Itu kekudusan. Bapak Ibu, apakah saya sukacita datang ke Pamekasan ini? Penderitaan. Saya jujur saja ya, jujur ya. Saya tuh tadinya berpikir Pamekasan itu, saya pernah ke Bebek Sinjai. Waktu dulu tolnya baru dibuka dan bayar. Saya rekreasi dengan teman-teman saya, yuk kita ke Madura. Oh ayo ke Bebek Sinjai. Yuk lewat Suramadu. Wah, itu pertama kali. Wah, berapa tahun yang lalu. Lalu kemarin panitia minta, Romo ngisi di Pamekasan. Bayanganku tuh, paling deket Bebek Sinjai. Itu gerejanya. Oke, kata saya itu. Lah kemarin tuh habis makan Bebek Sinjai. Ini masih berapa lama ya? 3 jam lagi, Romo. Ya Allah, kata saya tuh. Jauh toh, kata saya itu. Oh Allah Tuhan. Menyesal aku. Tapi saudaraku, setelah dijalani, Pamekasan itu panas. Sangat panas sekali, saudara-saudara. Sehingga saya bersyukur, saya tinggal di Tangerang. Tangerang masih indah daripada Pamekasan panasnya gitu ya. Tapi setelah saya makan bebek sungkem, enak banget. Tadi makan
tahu oli. Itu pakai yang hitam-hitam kan oli toh. Ya saya melihatnya oli itu, pokoknya tahu nganggo oli kata saya itu. Enak banget. Di sini tadi siang panas-panas makan kacang, bubur kacang hijau yang dingin, es bubur kacang hijau. Baru sekali-kalinya saya merasakan kacangnya manis sekali. Oh Tuhan, rupanya orang Pamekasan ini yang manisnya kacangnya Tuhan. Bukan orangnya Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa itu kekudusan? Kekudusan itu adalah apa? Berani menikmati rasa syukur di dalam penderitaan, di dalam kesulitan. Kalau bersyukur di sesuatu yang menyenangkan sih mudah, ya atau tidak? Iyalah mudah. Gitu. Saya dapat rezeki gitu ya. Wah, Tuhan terima kasih. Engkau mengabulkan doaku. Akhirnya tanah yang saya beli cetiau laku gotiau per meter Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tapi tetap kolekte goceng. Itu kan tidak tahu diri tuh yang namanya tuh ya. Betul? Tapi ada di sini. Oh tidak ada. Betul Romo, kolektenya nggak ada yang goceng. Awas nanti Tuhan tahu kolekte Anda berapa gitu ya. Jadi perhatikan, inilah kekudusan. Di saat saya berat menyayangi, tapi saya tetap menyayangi. Walaupun saya berat melakukan, saya tetap lakukan dengan sepenuh hati. Itu kekudusan. Jadi kekudusan adalah apa? Melawan diri sendiri. Maka ada di dalam istilah hidup membiara ajere kontra. Ajere kontra itu melakukan percis terbalik. Saya misalnya, maaf ya, misalnya ibu pernah nyakitin saya malas ketemu ibu, malah saya ketemu ibu. Malah saya sapa ibu, Bu, sehat Bu? Syukur pada Allah, walaupun ibu sulit tersenyum, saya tersenyum terus. Itu ajere kontra, melawan. Saya jengkel tapi justru saya lakukan. Saya malas bangun pagi untuk ke gereja, tapi saya akhirnya ke gereja. Pagi ini banyak orang yang disentuh oleh Tuhan saudara-saudara. Gereja tadi pagi penuh misa pagi. Saya kagum. Begitu banyak orang Pamekasan ini yang bertobat Romo. Tapi saya yakin cuma tadi pagi doang. Ini. Jadi saya melawan kenyamanan. Kita kan senangnya nyaman, kita kan senangnya enak. Enggak, saya keluar justru. Saya malas pelayanan. Ngapain pelayanan di gereja? Sakit hati doang, kecewa. Selama Romonya ini saya tidak akan ke gereja lagi. Oh alah, kamu ke gereja cari Tuhan apa cari Romonya? Cari Tuhan tapi lewat Romonya. Nah, jadi di sini lihat, saya harus berani melawan. Sama, walaupun pasangan anak-anak menjengkelkan, saya tetap menyapa. Saya ingat sekali, bapak saya suatu saat kecewa dengan adikku nomor 2 laki-laki. Aku punya adik 3, 2 perempuan 1 laki-laki. Yang laki-laki ini rupanya jarang ke rumah ayah, jarang telepon. Ayah tuh mengeluh, adikmu tuh ya setelah kawin gak pernah ngunjungin lagi. Aku jengkel. Dia itu gak tahu waktu kecil tuh dibela-belain, dibelikan ini dibelikan itu. Itu adik saingan saya. Yang waktu kecil dibelikan sepeda, saya enggak dibelikan sepeda. Terus saya ngomong, Pak, kalau anak bapak enggak mengunjungi, ya bapak mengunjungi rumahnya. Apa jawabannya ayah saya? Gengsi, bapak kok suruh ngunjungi.
Bapak Prodiakon rendah hati, kata saya tuh. Saya Romo, rendah hati. Emangnya salah kalau orang tua mengunjungi orang anak? Kan enggak toh? Ya masa dia kan harus menghormati saya. Sopo yang mengatakan harus? Orang kita harusnya apa? Rendah hati. Kunjungi. Jangan cuma ngomong, mengeluh, jadi penyakit, kata saya. Lalu akhirnya ayah mengunjungi. Dan adik saya, Rayana Ati, akhirnya rajin mengunjungi bapak. Lihat. Jadi bapak ibu, jangan selalu berpikir, kok anak tidak pernah datang ya, kok dia tidak pernah mengunjungi kita. Ingat, kalau anak Anda laki-laki, dikuasai oleh istrinya. Istrinya. Gitu. Dia mau pergi, aku nengok papa terus, udah diam di rumah. Ya enggak jadi gitu. Jadi jangan pernah lupa Bapak Ibu, walaupun suami kepala keluarga, istri leher keluarga. Jadi kepala nggak bisa nengok, kalau leher ndak nengok. Suami itu kan boleh dia di sini Kapolres bintang 2, pulang prajurit. Istri tetap gitu ya. Yang ketiga adalah apa? Dalam perkawinan ada sakramen. Apa maksudnya? Menarik. Sakramen itu adalah tanda kehadiran Allah, tanda pertolongan Tuhan. Jadi kalau di dalam sakramen Allah itu mau menolong Anda. Hanya pertanyaannya, Anda mau ditolong Tuhan atau tidak? Anda memberi kesempatan Tuhan menolong Anda atau tidak? Sering kali anak muda setelah nggak cocok, nggak mau ditolong oleh Tuhan. Jalan keluarnya apa? Pisah, cerai. Ingat waktu perkawinan, yang janji itu 3-an loh, suami, istri, Tuhan. Maka kalau kamu mau cerai, ngomong sik mbek Gusti oleh ora. Jadi gereja mengatakan perkawinan itu sakramen. Sakramen adalah apa? Allah akan memberikan kekuatan, pertolongan, bantuan. Tapi beri waktu supaya Tuhan bisa membantu Anda. Saya kemarin bertemu dengan seorang ibu yang mempunyai anak UBK. Di Jakarta itu ada umat berkebutuhan khusus. Kita menyebutnya umat berkarunia khusus. Kemarin saya misa terakhir dengan mereka. Lalu ada kesaksian seorang ibu. Saya suruh berkesaksian. Romo, saya punya 2 anak. 1 normal, anak kedua usia 2 tahun normal. Normal Romo. Tapi setelah masuk tahun ketiga, anak ini mengalami keterbelakangan mental. Dia menjadi autis. Sibuk sendiri, ngomong sendiri. Teriak-teriak. Saya nggak ngerti dia, dia pun nggak ngerti saya. Sampai apa? Saya capek mendoakan. Saya capek dibawa dia kemana-mana. Diobati. Suatu saat, saya ketemu seorang imam yang senior. Lalu imam itu berkata, Bu, ibu selama ini kan minta anak ibu disembuhkan. Sekarang mintalah supaya ibu disembuhkan. Akhirnya ibu itu berdoa dan dikabulkan Tuhan. Ibu itu sembuh, ibu itu menerima anaknya. Ibu itu berkata, Romo, sekarang saya menurunkan ekspektasi saya kepada anak saya. Tadinya tuh saya berharap anak saya tuh harus pinter ini. Saya sekarang turunkan. Sekarang saya melihat anak saya bisa pakai baju sendiri, sudah seneng banget. Padahal anaknya 13 tahun. Sekarang saya melihat anak saya makan, enggak belepotan, saya sudah seneng. Saya sudah seneng banget. Itu turunkan ekspektasi, maka engkau akan bersuka cita. Lalu waktu saya tanya, Bu, apa yang paling bisa ibu banggakan dari anak yang autis ini? Dia mengatakan, ibu itu mengatakan,
Romo, anak ini paling tahu hati saya. Padahal saya nggak ngomong apa-apa. Apa kisahnya? Suatu saat ibu ini pulang kerja, capek, dia sedih, dia menangis. Tapi ibu itu tidak mau kelihatan bahwa dia menangis di depan anaknya. Jadi dia seneng-senengin di depan anak yang autis itu. Lalu anaknya langsung tahu, Mom, you cannot sad, you must be happy. Like that, Mom, you still have me. I love you, Mom, I love you. Dia peluk dan dia cium mamanya. Dan dia mengatakan, you cannot sad, Mom, you have me, you must be happy. Lihat, anak ini sampai tahu sekali perasaan ibunya. Jadi dia tahu bahwa kalau Tuhan menghadirkan anak berkebutuhan khusus dalam keluarga dia, Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan memelihara. Ini sakramen. Maka Bapak Ibu, kalau Anda punya anak, boleh Anda takut, boleh Anda gelisah, ya, tapi ingat bahwa yang mengatur hidup Anda itu Tuhan, bukan Anda. Anda sudah memberikan sekolah yang terbaik, ya. Tapi setelah mereka dewasa, katupkan tangan Anda, doakan anak Anda. Jangan diatur-atur lagi. Saya suka sedih, nggak tahu di Madura ini. Kalau menikah, yang datang ke pasturan bawa berkas-berkas itu orang tua. Itu di Jakarta seringkali kayak gitu. Romo mau daftar perkawinan. Hah, Bu, udah tua segini mau kawin? Bukan anak saya, Romo. Loh, anaknya belum bisa bicara toh, Bu? Ya bisa. Anaknya suruh ke sini, bukan ibu. Jadi, Bapak Ibu ingat bahwa perkawinan itu sakramen. Dan yang terakhir, keluarga itu adalah sekolah beriman. Bapak Ibu, warisan yang paling indah untuk anak Anda adalah iman. Iman. Kalau Anda tahu iman Katolik itu adalah iman yang menyelamatkan Anda, didiklah mereka, Anak sekarang tuh nggak bisa disuruh, harus sama-sama. Jadi jangan ngomong kepada, nak doa. Papa kapan? Nanti. Raiso. Anak pun akan berkata, ya udah aku juga nanti. Sama-sama. Saya sejak kecil oleh ayah jam 8:30 selalu, ayo rosario. Jadi saya 8:30 itu sudah ketar-ketir. Karena suruh rosario, semua anak ibu bapak berenam, anak 4 toh bapak ibu, rosario. Dan kita 4-4-nya kalau sudah disuruh rosario, semuanya mencucu. Rosario terus. Apalagi adik saya ngomong, yang mau jadi romo kan kakak, kok kita yang menderita, suruh rosario. Dan kalau kita udah rosario, namanya anak-anak, kita langsung salam Maria yang cepat. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Lalu adik saya jawab, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang. Lalu kita jengkel kalau udah kebagian bapak. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Kita tuh selalu, ayo Pak, cepet Pak, wah suen. Dan Bapak Ibu tahu, saya sejak kelas 4 SD sudah ikut Legio Maria. Wajib. Saya nggak berani ngelawan ayah. Legio. Dan adik-adik saya ikut Legio. Ingat, iman ditanamkan dengan kuat. 2 adik saya perempuan, yang satu menikah beda gereja dengan GKJ, yang satu beda agama dengan Muslim. Sebelum mereka menikah, para calon suaminya ngobrol dengan saya. Nanti gimana iman? Nanti kita tetap Mas Romo, dia tetap masuk iman dia tetap di gereja dia.
Saya menghargai iman adik Romo, bagus. Dan adik saya nomor 3 punya anak perempuan lucu. Anak dibaptis, jadi adik-adik keponakan saya semua dibaptis. Adik keponakan saya nomor ini kan kalau doa bareng-bareng, bapaknya kan dari gereja Kristen Jawa, tidak pernah buat tanda salib. Lalu dia anaknya lihat, "Bapak, buat tanda salib dulu. Berdoa harus buat tanda salib. Ingat, Romo Eko juga mengajarkan begini. Buat tanda salib." Lalu bapaknya tuh begini, nggak ngomong apa, sambil ngomong. Kenapa? Karena ibunya tahu iman Katolik yang terbaik. Jadi dia bertahan. Yang bermasalah adik saya nomor 4. Setelah menikah, suaminya berkata, "Saya imam di keluarga. Kamu istri harus ikut suami. Kalau tidak, saya ceraikan kamu." Adik saya gamang, bingung. Retretlah dengan saya. Waktu itu dia punya anak 1. Dia retret. Lalu pada saat retret saya berkata, "Dek, kamu tetap adik saya. Apapun pilihan." Lalu adik saya berkata, "Enggak mas, saya tetap Katolik." "Terus gimana?" Saya akan ngomong ke suami saya, "Kalau kamu mau dengan saya tetap hidup bersama, biarkan saya tetap Katolik. Tapi kalau kamu ngotot supaya saya pindah agama, saya lebih baik kamu ceraikan." Dan dia ngomong seperti itu pada suaminya. Dan suaminya kalah. Artinya apa? Di saat sejak kecil iman kekatolikan ditanamkan sungguh-sungguh, akan ada buahnya. Maka Bapak Ibu, di dalam hidup berkeluarga akan menjadi berat kalau Anda tidak menghadirkan Tuhan. Maka iman itu menjadi warisan bagi anak-anak supaya anak-anak Anda itu kuat. Jangan sedikit-sedikit nangis kepada Tuhan. Jangan sedikit-sedikit pindah agama. Jangan sedikit-sedikit saya sudah tidak percaya pada Tuhan. Dikasih salib sedikit saja langsung mental, nangis. Pengikut Kristus tidak seperti itu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau bapak ibunya memberi teladan yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.